Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Insya Allah semuanya dalam lindungan Allah dan selalu sehat. Semangat ya. Baik, pada pagi hari ini bersama Ustadz akan belajar bersama-sama matematika. Untuk kelas 4 kali ini kita akan belajar taksiran. Nah, untuk belajar bersama ini tolong disiapkan terlebih dahulu. Anak-anak ambil LKS matematikanya, kemudian kita kaji bersama-sama. Dibuka LKS matematikanya halaman 14. Ayo sekarang diambil ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama halaman 14. Gimana? Sudah siap? Baik, sambil menunggu yang lainnya yang sudah siap, mari kita berdoa sebelum belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan ilmu yang manfaat. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, anak-anak, sudah dibuka ya LKS-nya? LKS matematika halaman 14. Nah, ini anak-anak, kita lihat di sini adalah bilangan cacah ya. Pertama taksiran. Nah, ini lihat anak-anak ya, taksiran. Apa itu taksiran? Ya, kita lihat ini yang atas sendiri. Taksiran atau kira-kira bisa ditulis dengan simbol gini ya, kayak gelombang 2, kayak sama dengan tapi seperti sama dengan tapi agak bergelombang. Jadi kalau saya tulis begini, maaf, nah ini taksiran. Nah, ini nanti akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah taksiran atas. Nah, ini ya yang pertama ya, taksiran atas. Apa sih taksiran atas itu? Maka lihat tabel yang ada di LKS ini ya. Tabel ini ya. Nah, tabel itu dilihat. Yang pertama, misal ada contoh pensil 1. Harga pensil anak-anak 1.500. Maka taksiran atasnya adalah 2.000. Loh, kok bisa 2.000 ya? Nah, baik. Kita bahas coba. Maksudnya dari taksiran atas adalah anak-anak tentunya hafal ya, mulai angka 1 sampai angka 10. Nah, 1 sampai 10. Yang dimaksud taksiran atas adalah semua bilangan nanti akan dibulatkan ke atas. Jadi misal ini adalah angka 1.500 ya, ini 1.500. Ini nanti kalau dibulatkan ke atas, dibulatkan semuanya ya. Saya hapus dulu. Kalau dibulatkan ke atas semuanya, maka 1.500 ini 15-nya ini dijadikan di atasnya. Setelah 1.500 kalau kita buat ribuan berarti menjadi, iya benar, 2.000. Kalau misalnya 1.600 ya sama, 2.000. Maaf ya, tadi salah tulis 1.200. 2.000. Nah, begitu seterusnya. Jadi dibulatkanlah ke atas ya. Dibulatkan ke atas semuanya menjadi, ini namanya taksiran atas. Misal contoh yang kedua, ini 4.250. Kalau dibulatkan menjadi 5.000. Iya kan? Nah, kemudian bawahnya ini 2.500, tentunya menjadi ke atas semuanya, jadi 3.000. Nah, kemudian 3.750, 4.000. 5.000 yang terakhir ini nomor 5 ya. 4.400 menjadi 6.000. Misal sekarang Ustadz punya contoh, punya uang
misalnya Ustadz punya uang 6.300. Ayo, kira-kira dibulatkan jadi berapa? Ayo. Iya, betul sekali. Jadi berapa? 7.000. Itu artinya dibulatkan atau ditaksirkan. Taksiran ke atas, ya. Misal lagi Ustadz punya contoh, misalnya sekali lagi biar nanti pemahamannya lebih jelas ya. Misalnya ini kalau taksirannya adalah anak-anak ribuan ya, ke ribuan. Ini contoh untuk ke ribuan. Misalnya 8.150. Berapa? Ayo dibulat taksiran ke atasnya. Iya, 9.000, betul. Berarti anak-anak sudah paham ya? Sudah paham. Nah, selanjutnya yang di bawah tabel ini, lihat, perhatikan. Yang di bawah tabel ya. Di bawah tabel ini ada bilangan, ada 2.375,4. Kemarin kita sudah belajar tentang koma, ya kan? Tentang koma sudah belajar. Nah, kemudian selanjutnya ada 6.454,5 dan seterusnya. Ini nanti anak-anak akan dibulatkan ke atas, taksiran ke atas atau pembulatan atau taksiran. Dijadikan yang pertama adalah satuan terdekat, kemudian dijadikan puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan ribuan terdekat. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas lebih lanjut, Ustadz ingatkan terlebih dahulu biar anak-anak ingat. Misal Ustadz punya bilangan 2.345. Ayo, maka mana ribuannya, angka berapa yang menunjukkan ribuan? Betul sekali, 2 ini sama dengan ribuan ya, ribuan. Oke, kemudian 3 ini apa anak-anak? Yang 3 ini satuan, betul. Sedangkan yang 4 puluhan, dan yang terakhir 5 ini adalah satuan. Jadi kalau diurut dari belakang, 5 ini adalah satuan, kedepannya lagi menjadi puluhan, kedepannya lagi ratusan, dan setelah titik adalah ribuan. Baik, sekarang perintahnya adalah di sini. Misal bilangan yang pertama adalah 2.375,4. Ini dijadikan satuan terdekat. Kita tulis ya, misalnya sini ya, 2.375,4. Nah, perintahnya dijadikan satuan terdekat. Nah, anak-anak ingat, satuannya mana? Iya, satuannya adalah angka 5 yang belakang sendiri, ya kan, kalau misalnya titik. Maka ketika dijadikan satuan terdekat dengan taksiran ke atas, maka yang koma 4 ini akan dibulatkan atau ditaksir ke atas. Jadi 5 ini kalau atasnya 5 berapa? 6. Jadi jawabannya nanti menjadi 2.376 tanpa koma, sudah hilang komanya ya, karena sudah ditaksir ke atas yang terakhir 5. Gitu ya. Misal lagi, misal Ustadz punya yang soal yang kedua ya. Soal yang kedua ini misalnya. Kemudian misal yang kedua ini ya, 6.454,5. Nah, satuannya angka berapa? Iya, betul, satuannya yang ini ya, 4 ya, yang terakhir. Maka ketika dibulatkan, ingat yang di belakang koma hilang dan 4-nya menjadi 5, sehingga hasilnya 6.455. Ini adalah pembulatan ke satuan terdekat ya. Kalau puluhan bagaimana? Nah, misal yang ini tadi soal yang pertama, 2.375,4. Puluhannya mana anak-anak? Puluhannya mana? Ini satuan.
ya. Yang ini baru puluhan. Puluhannya adalah angka 7. Maka kita kan taksiran ke atas ini ya. Nah 7 ini kalau ditaksir ke atas jadi apa? Atasnya 7 angka berapa? 8, betul. Maka jadi jawabannya adalah 2, 3, 8. Dan yang terakhir ini angka ini akan dijadikan 0. Sedangkan koma yang di belakang koma ini hilang ya. Jadi jawabannya adalah 2380. Ingat ya, setelah puluhan ini kita taksir ke atas menjadi 8, maka di belakangnya, di belakang angka 7 ini menjadi 0, sehingga menjadi 2380 gitu ya. Nah lihat contohnya lagi, misalnya yang di sampingnya itu, yang di bawahnya ini misalnya ya, saya besarkan misal ini. Nah misal ini 6454. Kalau dijadikan ke puluhan terdekat, ingat puluhannya adalah angka ini ya, 5. Lah 5 ini, maka 5 menjadi 6 dan sebelakangnya 5 menjadi 0, jadi 6460. Itu ya, bisa ya, gampang, insya Allah mudah, insya Allah mudah. Sekarang dijadikan ratusan terdekat. Ingat, kalau misalnya ini ya, ratusan terdekat, mana ratusannya? Nah, bilangan 2375 ini ya, ratusannya adalah angka berapa? Kalau yang 5 ini satuan, 70-an, berarti ratusannya angka 3. Kalau kita jadikan ratusan terdekat, berarti 3 ini taksiran ke atasnya ya. Ratusan terdekat taksiran ke atasnya adalah 3 menjadi 4. Atasnya 3 kan 4 ya. Sedangkan di belakangnya semuanya dijadikan 0 dan tidak ada koma, maka hasilnya adalah menjadi 2400. Begitu juga misalnya yang nomor 2 ini 6454,5. Karena ratusannya adalah angka 4 ini ya. Nah 4 ini dinaikkan, atasnya 4 adalah 5, maka setelah 5 di belakangnya jadi 0, jadi ratusan terdekat adalah 6500. Itu kalau ratusan terdekat. Kemudian sekarang misal dijadikan ribuan terdekat, sama saja anak-anak ya. Jadi karena ribuannya dari angka, misalnya yang soal terakhir ini 9284 ini ya, 9284 berapa itu, 8. Nah ini 2 ya. Karena ribuannya adalah angka 9, ini ribuannya 9. Ketika kita bulatkan ke terdekat, atasnya 9 berapa? Atasnya 9. Setelah 9 berapa? Karena ini taksiran atas. Iya 10. Maka di belakang 9 ini semuanya jadi 0. Nah maka jawabannya adalah 10.000. Itu adalah taksiran apa namanya, atas ya, taksiran atas. Nah, sekarang coba contoh, lihat contoh di bawahnya. Tentukan hasil operasi hitung dengan taksiran atas. Contoh yang pertama misalnya 11 dikali 15. 11 ini contoh ya, 11 kali 15. Nah ingat 11 ini kan ditaksir ke atas. Kalau jadi puluhan berarti jadi berapa? Dijadikan puluhan, dibulatkan ke atas ya tak? Nah menjadi 20. 15 ini juga kalau puluhan ya juga 20. 2 dikali 2 4. Nolnya tinggal dua-duanya ditambahkan di sini. Jawabannya 400. Itu cara mengerjakan taksiran kalau memang dibulatkan ke puluhan terdekat. Itu ya, mudah ya. Insya Allah anak-anak bisa. Ini halaman 14. Selanjutnya yang bawah, yaitu halaman 14 yang bawah. Ya, baik anak-anak. Sekarang halaman 14 yang bawah ya. Jadi
contoh ini dalam tabel ini kita akan belajar setelah tadi taksiran atas adalah taksiran bawah. Pada contoh tabel ini Siska membawa uang Rp550.000 untuk membeli tas, sepatu dan sandal. Tabel 1.3 ini yang ditaksir bawah adalah yang diskon. Berarti atau ini ya potongan harga. Diskon sama dengan potongan harga. Misal contoh ini tas. Siska beli tas. Harganya 199.000. Saya tulis ini ya, Ustaz tulis 199. Kemudian potongan harganya 39. Ini ya. Karena ini taksiran bawahnya ya diskon ke ribuan terdekat. 9 di belakang 9 ini sudah 0. Karena ini ribuan maka tetap. Berarti 39 tetap. Maka harga taksiran, harga awal dikurangi diskon. Berapa menjadinya? Nah, ini 9 kurang 9 0, 9 kurang 3 6, 1 ya. Jadi Rp160.000 setelah dikurangi. Karena memang kebetulan potong harganya sudah ribuannya. Jika ditaksir bawah sudah 9 ya, enggak, di belakangnya sudah 0, maka enggak ada pembulatan lagi. Tapi misal contoh ini yang kedua. Nah, contoh yang kedua anak-anak. Yang kedua ini sepatu. Sepatu ya. Mohon maaf. Sepatu ini harganya 250.000. Kita tulis ini. Kemudian potongan harganya 62.500. Karena ini potongan harganya akan ditaksir ke ribuan terdekat. Ribuannya adalah 2. Ini ya, 2 ya. Angka 2. Kalau tadi taksiran atas 2 ini nanti akan jadi 3. Betul tidak? Masih ingat ya? Tapi karena ini taksiran bawah, 2 ini tetap dan di belakangnya akan jadi 0. Jadi ini kan 62.000, mohon maaf. 62.500. Kalau taksiran bawah, maka di belakang 2 ini akan dijadikan 0 semuanya. Berarti menjadi potongannya 62. Nah, ketika dikurangi menjadi ini 188. Nah, ya. Begitu juga yang terakhir misalnya. Yang terakhir itu yang sandal. Sandal ini kan harganya 150.000. Kemudian potongannya 22.500. Ribuannya angka 2. Maka setelah 2 ini karena taksiran bawah ini menjadi 0 semua. Jadi potongannya nanti jadi 22. Ya. Ini contoh tentang harga tapi taksiran ke bawah kalau di ribuan terdekat. Kemudian anak-anak, sekarang kita buka halaman 15. Halaman 15 ini contoh juga taksiran bawah ya. Taksiran bawah tapi bilangan bukan harga contohnya. Misalnya contoh di sini yang pertama adalah bilangannya 2.375,4. Ustaz tulis sini ya, 2.375,4. Kalau ini dijadikan taksiran ke bawah satuan terdekat, satuannya adalah angka 5. Maka di belakang koma ini hilang dan tetap menjadi 5 karena ini dijadikan satuan terdekat yang tak pakai menggunakan taksiran bawah. Kalau taksiran atas tadi kan ini menjadi angka berapa kalau taksiran atas? 6 kan? Tapi kalau taksiran bawah tetap angka 5 ya. Nah, ini di tabel sudah ada. Itu jawabannya adalah 2.375. Begitu juga misalnya yang bawah 6.454,5. Karena angka satuannya adalah 4, maka tetap, sedangkan di belakang komanya dihilangkan jadi tanpa koma. Kalau jadikan puluhan terdekat, nah puluhannya adalah angka berapa? Puluhannya ini angka 7. Maka setelah 7 semuanya dinolkan. Ini ya 0 semua menjadi 2.370 tanpa koma. Begitu juga yang bawah. Kalau ratusan terdekat, berapa ratusannya? 3. Setelah 3 ini semuanya ini jadi 0.
jadi 2300 dan seterusnya, ribuannya 2, setelah 2 di belakangnya jadi 0. Ini kalau taksiran bawah. Tadi taksiran atas sudah paham, ini taksiran bawah. Nah, ini contoh ya. Tentukan hasil operasi hitung di bawah ini dengan taksiran bawah. Misalnya ini 15 kali 27. Karena taksiran bawah, 15 ini nanti akan menjadi puluhan ya, jadi 10 kalau puluhan. Ya, kalau dijadikan puluhan. Kemudian 27-nya menjadi berapa? 27-nya menjadi 20. Tinggal dikalikan. 1 kali 2, 2. Tambahin 0, 200. Itu taksiran bawah. Ya. Yang selanjutnya yang bawah adalah tadi kan Ustadz bilang ada 3 ya. Atas, bawah, sedangkan yang terakhir ini terbaik, taksiran terbaik. Bagaimana taksiran terbaik? Maka aturannya adalah, ingat anak-anak, taksiran terbaik, ingat aturannya adalah, ini kita kasih contoh dulu, nanti setelah itu kita buat aturannya. Contoh misalnya di sini bilangan 2375,4 sama dengan yang atas ini ya, sama. Cuman ini dijadikan taksiran terbaik. Nah, anak-anak, karena ini angka 5 satuannya, ini kan taksiran atas, taksiran bawah, taksiran terbaik. Ini nanti bedanya ya. Taksiran atasnya jadi 2376 ya. Ustadz tulis sini 2375,4. Kalau taksiran atas ingat satuannya kan 5. Taksiran atas menjadi 5 setelah 5 adalah 6. Maka ini jadi 2376. Taksiran bawahnya karena ini 5 maka tetap jadi 2375 menghilangkan 0,4 ya. Sedangkan taksiran terbaik ya, karena ini angka 5 maka tetap tidak dijadikan ke atas. Ini 5 ke bawah, ini tetap taksiran 5. Maka ini menjadi tetap 2375. Sudah nggak pakai koma, nggak pakai. Nah, seperti ini. Kok bisa Ustadz? Bagaimana caranya? Maka anak-anak, aturan taksiran terbaik ya. Taksiran terbaik itu adalah angka 1 sampai 5 ini nanti dibulatkan menjadi ikut tetap seperti taksiran bawah ini ya, ikut 0, nggak ditambah. Tetap artinya tetap ikut 0. Sedangkan 6 sampai 9 ini nanti akan dibulatkan ke atas, dibulatkan setelahnya ya, di angka setelahnya. Masih bingung? Misal ya. Misal aturannya adalah tadi ya, 1 sampai 5, batasnya 6 sampai 9. Ini nanti batasannya untuk pembulatan. Misal kita ambil contoh yang 5702 ini ya, 5701,2. Kalau di taksiran terbaik satuan ya, taksiran terbaik satuannya, maka kita lihat angka yang satuannya ini angka berapa? 1. Maka tetap tidak berubah dia. Karena 1 sampai 5 ini tergolong yang baris ini ya, antara 1 sampai 5. Ini masih tetap. Maka hasilnya adalah 5701 tanpa koma. Ya, tetap. Karena apa? Karena dia satuannya adalah antara 1 sampai 5. Tapi misalnya Ustadz punya contoh soal misalnya 3786,7. Kalau taksiran terbaiknya angka 6 ini kan masuk kategori yang ya, di antara 6 sampai 9. Maka kalau di taksiran satuannya menjadi 3787. 6 ini dibulatkan ke atas karena masih kategori 6 sampai 9. Tapi kalau 1 sampai 5 ini nanti jadi tetap ya. Kalau 6 sampai 9 maka dibulatkan ke atas. Nah, coba dipelajari tabel yang ada di LKS ini
Jika nanti ada kesulitan bisa langsung tanya Ustadz melalui di WA ya, bisa ditanyakan. Nah ini contohnya. Begitu juga dengan ratusan terdekat, ribuan terdekat, aturannya tetap sama ya, sama. Misal contoh ini 21 kali 26. Nah kalau dibulatkan ke taksiran terbaik 21, ini contoh ya, 21 kali 26. Kalau terbaik 21 ini karena 1 ya, ini dibulatkan ke puluhan ya, kepuluhan. Karena 1 ini antara 1 sampai 5, maka kalau kepuluhan maka dijadikan tetap jadi 20, dihilangkan. Sedangkan 26 karena 6 ini dibulatkan ke puluhan, 6 ini naik ke atas menjadi ditambahkan ke sini jadi 3, maka 30. Maka 20 kali 3 30. Itu contoh kalau terbaik ya. Batasannya adalah angka 6 ke atas itu dibulatkan ke atas, 1 sampai 5 dibulatkan ke bawah. Itu ya. Itu untuk taksiran terbaik. Baik, anak-anak, selanjutnya ini taksiran pecahan. Nah, ini agak fokus lagi. Misal halaman 15 ya, dibuka. Ini contoh Nana membeli beberapa tali warna dengan warna merah 3/4. Kita tulis dulu ya, 3/4. Nah ini kita taksir yang pecahannya dulu, 3-nya kita simpan, 3. Sekarang kita mengerjakannya yang 3/4 ini kalau ditaksir menjadi berapa? Tipsnya anak-anak biar mudah, 3 ini kan pembilang, sedangkan yang 4 ini penyebut. Kalau pembilang, perhatikan, kalau pembilang itu nilainya setengahnya saja dari penyebut, maka akan dibulatkan ke atas menjadi satuan. Tapi kalau pembilangnya yang 3 ini kurang nilainya, kurang dari setengahnya penyebut, maka akan dinolkan, dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Misal 3 ini biar mudah ya, Ustadz ilustrasikan. 3 ini misalnya saya buat 3 lidi, 1, 2, 3. Ini pembilang. Sedangkan 4 ini adalah penyebutnya, Ustadz buat kotak 1, 2, 3, 4. Ketika 1 ini Ustadz bagikan di sini 1 ya. Artinya 3 lidi ini tentunya nilainya lebih dari setengahnya 4. Gitu. Setengahnya 4 berapa? Separuhnya 4. Setengahnya 4 kan 2. Sedangkan lidinya ada 3. Berarti lebih dari penyebut, setengahnya penyebut. Karena lebih dari setengahnya penyebut, maka 3/4 akan dibulatkan menjadi 1. Nah, tadi sudah kita simpan 3. Kan ini ya, 3/4. 1 ditambah 3 maka jadi 4. Ya, Ustadz hapus dulu. Ulangi lagi. Pelan-pelan. Coba Ustadz ulangi lagi. Ini kan 3/4. 3/4 ini berawal dari 3 ditambah 3/4. Sekarang kita kerjakan yang pecahan. Ingat, 3 ini pembilang ya, saya ulangi lagi. 3 ini pembilang, 4 penyebut. Aturannya kalau nilai pembilang 3 ini lebih dari setengahnya penyebut, maka dijadikan satuan ke atas. Karena nah berarti kita cari dulu setengahnya 4 ini berapa sih setengahnya 4? Setengahnya 4 itu adalah 2, karena 2 ditambah 2 adalah 4. Lah karena 3 ini lebih dari setengahnya 4, yaitu 2, lebih dari 2, maka 3/4 ini akan dibulatkan menjadi angka 1 ya, kesatuan. Jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Maka pembulatan 3/4 adalah 4. Gitu. Misal contoh lagi pecahan ya. Sudah kita abaikan dulu soal yang ini, ada pecahan lagi. Ini misalnya 4/5. 4/5 karena depannya ini pecahan biasa bukan campuran. Jadi nggak ada dipisah. Jadi 4/5 ini jadi 0 apa jadi angka 1 kalau dibulatkan yang terbaik ya. Lah, ingat
pembilang kalau mau dijadikan satu itu harus nilainya lebih dari setengahnya penyebut 5. Sekarang kita cari setengahnya 5 itu berapa, separuhnya 5. 5 dibagi 2 berapa? Betul, 2,5 ya, 2,5. Lah 4 ini jelas lebih besar 4 daripada 2,5. Maka 4/5 ini kalau dibulatkan menjadi angka 1. Tuh. Bisa lagi pecahan lagi. Ustaz punya contoh pecahan lagi misalnya ya. 1/4 misalnya. Nah, karena ini pecahan campuran, 4-nya kita pisah. 4 dulu. Sedangkan ditambah 1/4 kan? Nah, 1/4 ini yang akan kita kerjakan. 1/4 ini ya. Nah, pembilangnya adalah angka 1, penyebutnya angka 4. Aturannya tadi apa? Nilai pembilang harus lebih dari setengahnya penyebut. Karena penyebutnya ini 4, setengahnya 4 berapa? 2. Sedangkan pembilangnya 1, besar penyebutnya. Dari setengahnya itu lebih besar penyebutnya. Maka 1/4 ini tidak bisa dibulatkan ke atas menjadi 1. Jadi 1/4 ini akan dibulatkan ke bawah atau dihilangkan jadi 0. Jadi 4/4 ini kalau dibulatkan jadi 4 saja. Itu ya. Karena 1/4 ini kalau dibulatkan ke atas tidak mencapai angka 1 karena pembilangnya lebih kecil dari setengahnya penyebut. Gitu ya. Nah, satu lagi biar lebih paham. Misalnya Ustadz punya 3/8. 5-nya kita pisah 5. Oke, sekarang kita kerjakan yang 3/8. Ingat, kita bagi 2 dulu penyebutnya. 8 dibagi 2, separuhnya 8 ya. Berapa? 4. Nah, setelah itu kita bandingkan dengan pembilang. 4 sama 3 ini besar mana? Besar 4, besar penyebut. Maka tidak bisa naik menjadi 1 3/8 ini. Kalau kurang besar dari penyebut, setengahnya penyebut, maka dihilangkan. Maka 3/8 hanya menjadi 5 saja. Nah, coba nanti kita latihan menyederhanakan membulatkan pecahan ya. Itu ya. Jadi yang pertama ini 3/4. Karena 3/4-nya ini dibulatkan jadi 1 tambah 3 jadi 4. Ini ya. Sedangkan yang kedua sekarang pecahan desimal seperti yang tadi, 2,37. Dibulatkan kesatuan. Anak-anak ingat, setelah koma jangan lihat 7-nya. Jangan lihat angka di belakangnya, tapi lihat setelah koma. Setelah koma ini angka berapa? 3. Nah, angka 3. Karena batasnya tadi 1 sampai 5. Karena 3 ini masih antara 1 sampai 5, maka ini dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Sehingga setelah koma ini akan dihilangkan. Maka nilainya akan menjadi 2. Jadi 2,37 akan dijadikan 0. Tadi 2,00 kan. Nah, 0 ini dianggap tidak ada, maka menjadi 2. Itu pembulatannya. Sedangkan 4/5 tadi menjadi 1. Kalau di jumlah totalnya 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 7. Ya. Itu untuk pembulatan pecahan dan bilangan bulat. Pecahan biasa maupun campuran. Nanti kalau memang masih bingung bisa ditanyakan lagi, tidak apa-apa, nggak usah malu-malu ya. Itu contoh bilangan pecahan ditaksir ya. Selanjutnya anak-anak, halaman 16 buka ya. Langsung saja ke taksiran desimal. Perhatikan. Di sini taksiran desimal adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku, kesatuan atau tadi ini sudah dijelaskan. Misal di sini 14,8. Ya, ingat yang kita perhitungkan adalah setelah komanya. Angka pertama setelah koma. Angka berapa ini? 8. 8 itu masih tergolong tadi antara 6 sampai 9, maka dibulatkan ke atas jadi satuan. Nah, 8-nya dijadikan 0, sedangkan ini ditambah 1. Jadi berapa? 15 taksirannya ya. Nah, kalau misalnya jangan terkecoh dengan soal misalnya begini anak-anak. Misalnya 21,5
28. Loh Ustaz, ini loh 8 belakangnya. Jangan yang ini yang dilihat, tapi setelah koma. Angka berapa setelah koma? Angka 2. 2 ini antara 1 sampai 5, iya kan? Maka 2 ini akan dihilangkan, dibulatkan ke bawah atau dijadikan 0. Maka 21,28 akan menjadi 21 saja, nggak ada penambahan. Karena 2 ini antara 1 sampai 5, ya. Sekali lagi contohnya, misalnya satunya contoh misalnya 32,81. Loh Ustaz, ini kan 1. Nah, salah kalau lihat ini. Ingat, yang dilihat adalah angka setelah koma. Angka setelah koma berapa? 8. 8 ini antara tergolong 6 sampai 9 tadi ya. Rentan ini. Maka 8 ini karena 6 sampai 9 dibulatkan ke atas menjadi 1. Nah, ditambah di sini 1. Maka 32 ditambah 1. Sedangkan yang ini jadi 00 nanti. 32 tambah 1 33. Maka dibulatkan menjadi 33 dan seterusnya seperti itu. Jadi aturannya tadi ya, mudah-mudahan nanti anak-anak tidak bingung. Bisa, insya Allah bisa semuanya, saya yakin. Sekarang yang taksiran persen. Jadi sudah ya, bilang desimal, sekarang persen. Taksiran persen adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku yang ada sesuai dengan acuan bilangan persen. Nah, misal ini, diskon 20% untuk tas 199.000, diskon 50% untuk sepatu 250.000, diskon 30% untuk sandal 175.000. Jadi taksiran diskon harga tas, sepatu dan sandal. Ya. Anak-anak gini, Ustadz ralat ya. Jadi ada yang memang taksiran itu 1 sampai 5, 6 sampai 9. Tapi kalau yang di buku ini kita pakai sepakat aja 1 sampai 4 batasannya ya, yang dibulatkan ke bawah. Saya ralat yang depan tadi. Kemudian ini 5 sampai 9. Nanti biar nggak bingung kok nggak sama gitu ya. Karena ada satu buku yang dari mulai 5 itu dibulatkan ke bawah. Tapi memang kebanyakan 5 sampai 9. Ini contoh nanti di sini seperti itu. Rentannya ya, ini 5 sampai 9, ini ke atas. Kalau ini ke bawah. 1 sampai 4. Contoh ini misalnya 199.000 harga awal. Maka ini kita bulatkan. Ingat, kalau dibulatkan ke ratusan karena ini sudah angkanya 99 jelas masuk kategori ini menjadi 200.000 ya, kita bulatkan ke atas. Nah, jelas kan? Tinggal dikalikan 20% ya. Berapa 20% dari 200.000? Kemudian yang kedua 250.000. Nah, ini tadi sudah Ustadz ralat 5 sampai 9 ini masuk kategori ke atas. Karena ini puluhan ribunya ada 5, nanti kita taksir terbaik menjadi ke atas. 5 ini menjadi ditambah 1 ke sini jadi 3. Sedangkan belakangnya sudah dijadikan 0, maka hasilnya menjadi 300.000. Ya. Tuh. Kemudian selanjutnya yang bawah 175 sandal. Nah, jelas 175 ini kalau kita jadikan ratusan terdekat karena ini 7 ini masuk kategori antara 5 sampai 9, maka tambah 1 ke angka 1 depannya menjadi 2, maka jadi 200.000. Ini tinggal ngalikan persen sehingga nanti hasilnya bisa lebih mudah. Jadi taksiran itu sebenarnya untuk menghitung lebih cepat, tapi ditaksir terbaik lebih mudah gitu ya. Insya Allah itu anak-anak, saya yakin kalian bisa. Selanjutnya tolong anak-anak tugasnya adalah mengerjakan LKS sebagai latihan ya. Halaman yang dikerjakan adalah halaman 16 yang bawah itu ya, ayo berlatih. Kemudian insya Allah cukup untuk sementara latihan dulu 1A sampai G itu ya, A sampai G halaman 16. Hasilnya nanti difoto kemudian dimasukkan di classroom ya. Besok insya Allah akan berlanjut lagi berlatih biar pemahaman kita menjadi lebih paham.
Insya Allah cukup sekian anak-anak. Sekali lagi jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan di WA ke Ustadz, nanti insya Allah akan bisa jawab. Dan ralat tadi ya, batasannya adalah 1 sampai 4, kemudian itu yang ditaksir ke bawah, 5 sampai 9 ditaksir ke atas. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerjakan, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.